menghormati firman Tuhan. Mari kita semua berdiri dan kita akan membaca bersama-sama dari Keluaran 33 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ya, kita para pria kita akan baca ayat yang ke-13, lalu ayat yang ke-14 ke wanita, dan 15 kita baca bersama-sama. Satu, saya hitung sampai hitungan 1, 2, 3. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat karunia di dalammu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, Aku sendiri yang mendampingi engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Sama-sama berkatalah kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Puji Tuhan, diberkatilah saudara dan saya untuk kita telah membacakan firman Tuhan, simpan firman Tuhan itu dan melakukan firman Tuhan itu di sepanjang hidup saya dan saudara. Karena kalau saudara jadi orang Kristen cuma dengar dan tidak praktikkan firman Allah, saudara jadi orang Kristen yang kredil, saudara jadi orang Kristen yang tersesat sebenarnya di dalam gereja. Walaupun saudara setiap saat ada dalam gereja melayani pekerjaan Tuhan, tapi kalau saudara tidak belajar untuk praktikkan firman Tuhan, itu kegagalan yang besar bagi saudara. Amin. Dan saya percaya kita tidak mau gagal, tapi kita mau praktek firman Tuhan itu, saudara. Jadi kita lihat proses respon Musa terhadap Tuhan sangat luar biasa. Musa tidak bisa berjalan tanpa Tuhan menyertainya. Dia punya respon yang luar biasa. Dan ini sangat kita perhatikan, saudara. Dari pengalaman Musa ini kita bisa belajar hal-hal yang paling penting dalam setiap aktivitas kita. Sebelum kita memulai pekerjaan apapun, kita harus memastikan bahwa Tuhan menyertai kita. Dan saudara, saya punya pengalaman bahwa setelah saya mengalami banyak kegagalan, karena biasanya saya punya keputusan sendiri untuk langsung melakukan segala sesuatu. Sehingga walaupun waktu mengambil keputusan, istri saya sudah tegur saya, jangan, tanyakan Tuhan dulu. Tapi karena saya berdialog dengan orang tertentu mengakibatkan saya begitu cepat tertarik dan tidak bertanyakan Tuhan, langsung saya ambil keputusan. Mengakibatkan setelah ambil keputusan, untung saja saya malam waktu itu saya gelisah sekali dan saya akhirnya batal untuk tidak jadi transaksi dengan orang ini untuk beli dia punya longboat, saudara. Dan pada akhirnya karena saya sudah terlanjur, saya kasih pinjam dia uang. Tetapi akhirnya apa yang terjadi, saudara? Karena tidak bertanyakan Tuhan, ini hal yang mengakibatkan, saudara, saya langsung sadar dan saya dalam setiap hal kecil sekalipun saya bertanyakan Tuhan. Saya tidak bisa ambil langkah sendiri. Karena hidup saya bukan milik saya sendiri, tapi milik Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak mau supaya dalam segala sesuatu kita tidak bertanyakan Dia. Amin. Kita harus bertanyakan Dia dalam segala hal. Haleluya. Dan mengakibatkan, saudara, orang ini dia pakai saya punya longboat, pakai saya punya jaring. Saya beli jaring, saya beli kompresor untuk semua. Dan dia cuma melakukan itu sesaat dan tiba-tiba dia lari tinggalkan semuanya itu, saudara. Itu. Jadi, saudara, pengalaman saya, mari kita terus berjalan. Tuhan betul-betul kita harus berjalan dan dalam setiap aktivitas pekerjaan kita, usaha kita, bahkan kuliah kita harus bertanyakan Tuhan. Dan kalau kita bertanyakan Tuhan, Tuhan tidak mungkin tidak akan menjawab kita. Pasti Dia menjawab kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Alkitab katakan bahwa ibu dan bapak bisa meninggalkan, tapi Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan saya dan saudara. Itu Tuhan, saudara. Itu sebabnya, saudara, jangan saudara pakai saudara punya kemampuan logika untuk saudara melakukan segala sesuatu, kepintaran, kecerdasan saudara untuk melangkah tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya. Pasti saudara akan lihat, saudara akan mengalami
kegagalan, saudara akan mengalami itu kekecewaan, mengalami mengalami tekanan, bahkan kepahitan, saudara akan alami. Jadi saudaraku yang kekasih, ini sangat penting sekali. Karena kita lihat kalau kita menyertai Tuhan di dalamnya, Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-2 ke-3, dan itu telah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Tolong bacakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi dia lahir untuk apa? Dia diberi nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nah, kalau Allah menyertai kita, tahu bahwa Allah menyertai kita, kenapa dalam hidup ini kita tidak sertai Tuhan dalam perjalanan hidup ini, dalam perjalanan karir, usaha kita, cita-cita kita? Kenapa kita tidak bertanyakan Tuhan? Memang kadang-kadang pertanyakan Tuhan, jawaban Tuhan itu beda dengan apa yang kita minta. Tetapi saya percaya, semua jawaban Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Dan waktu tidak sesuai dengan jawaban kita, itu kita rasa, tapi saudara sabar dan tunggu. Nah, saudara akan lihat, betul ya ternyata. Jadi Tuhan tidak pernah salah dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi saya dan saudara. Karena saya dan saudara adalah anak-anak. Dia mati bagi kita. Bapak kita yang melahirkan kita tidak bisa mati karena dosa kita. Amin. Tetapi Tuhan rela mati karena dosa dan kesalahan kita yang kita. Kita lihat lagi, telah dinubuatkan oleh Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Iya, saudara, ini telah dinubuatkan. Makanya dinubuatkan ini ribuan tahun, 1000 tahun lebih kemudian Yesus lahir. Dan Yesus lalu menggenapi nubuatan ini. Jadi semua nubuatan dari mulut hamba-hamba Tuhan itu ilham roh kepada mereka, sehingga waktu mereka bernubuat semuanya itu pasti akan terjadi. Tapi kalau nubuatan yang tidak terjadi itu berarti bukan berasal dari Tuhan. Begitu. Jadi ini sangat penting sekali bagi saya dan saudara. Bagaimana kita dapat mengetahui Tuhan berjalan bersama kita? Bagaimana kita dapat mengetahui Tuhan berjalan bersama kita? Sebab begini saudara, dalam Amsal dia katakan ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya maut. Amsal pasal yang ke-14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Amin. Jadi ada jalan yang orang sangka lurus, jalan ini bagus sudah. Oh, ini usaha ini bagus sudah. Lakukan hal ini bagus sudah. Mari kita melakukan hal yang ini. Saya pasti ini bagus, saudara. Tetapi saudara tidak tahu akhir dari perjalanan saudara. Siapa di sini yang bisa tahu akhir perjalanannya? Bahwa 1 jam ke depan apa yang terjadi dalam hidupnya? Tidak ada yang tahu. Saya sendiri tidak tahu. Amin. Kan di sini siapa yang sudah tahu bahwa dia punya jalan hidup itu bisa pada akhirnya sampai puncak ini. Betul Bapak Mesa? Bapak Mesa kan tidak bisa mengetahui bahwa apa yang nanti terjadi bagi anak laki-laki, nyom. Kan tidak tahu. Dalam perjalanan hidup, tiba-tiba apa yang terjadi? Yang tidak pernah terfikir di pikiran, yang tidak pernah timbul di hati, yang tidak pernah dilihat dengan mata. Tapi itu bisa Tuhan lakukan. Untuk waktu itu Bapak Mesa ada ya? Lalu Bapak Mesak suruh dia bagaimana lalu? Dia tenggelamkan dirinya di dalam bak. Waktu itu untuk bayi ada bak air. Kalau bayangkan kasih ada bak air, Pak. Terhangus. Dan saya bilang kepada dia, "Nyong, ini masih ada kemurahan Tuhan, kau masih bisa hidup. Selagi masih hidup pada kemurahan Tuhan.
Sebab kemurahan Tuhan itu akan terjadi bagi orang yang selagi masih hidup. Dia punya dosa apa, dia punya pelanggaran apa, dia punya kesalahan apapun, saudara, kalau masih ada kesempatan, dia masih bisa berubah. Dan saya bilang ini nyom terakhir yang berubah. Karena nyom bikin Tuhan itu sama, dan nyom punya suruhan nyom tidak memperdulikan Tuhan. Di waktu saya melayani di rumah sakit, saya bilang pada dia, tidak mau untuk diatur oleh orang tua dan tidak mau diatur oleh Tuhan. Setiap kali kita dalam pelayanan, saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya betul-betul melihat anak ini ada roh lain yang menguasai kehidupan. Sebab begini, banyak orang ingin melakukan hal yang baik, tetapi dalam tindakannya dia melakukan yang tidak baik. Kenapa? Karena ada satu hukum lain, dan satu hukum itu yang sementara. Dia terus mendakwa kita, hukum dosa itu. Rasul Paulus bilang begitu kan, aku punya kehendak untuk melakukan hal yang baik, tetapi dalam praktekku, dalam pekerjaanku, itu hal yang terbaik muncul. Karena ada dua kekuatan itu, kekuatan daripada Tuhan itu sendiri dan kekuatan daripada iblis itu sendiri. Begitu. Jadi semua yang kita lakukan, hal-hal yang tidak baik itu karena kita dipengaruhi oleh kuasa kegelapan ini, saudara. Dan saya dapati, saudara, ada 3 hal penting, saudara, yang perlu kita pelajari. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita? Yang pertama, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, mari kita tahu bahwa kalau Tuhan menyertai perjalanan kita di tahun 2025 ini, saudara, di awal minggu pertama, di bulan Januari ini, saudara, saya percaya, saudara, kita tahu bahwa kalau Tuhan menyertai kita, saudara, bahwa perjalanan kita akan berhasil. Semua usaha kita akan berhasil. Dan kita akan beruntung. Mari kita lihat Yosua pasal 1, ayat yang ke-8. Firman Tuhan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, jadi kita lihat bahwa akan berhasil itu disebabkan karena apa? Kita coba baca ulang, baca ulang pelan-pelan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Tetapi renungkan itu siang dan malam. Jangan engkau renungkan yang lain. Kalau engkau mau sudah beruntung dan berhasil, saudara, itu engkau tidak boleh terlalu banyak renungkan hal yang tidak bisa engkau jangkau. Tapi renungkan firman Tuhan yang kau baca. Makanya sekarang kan sudah ada itu jadwal baca Alkitab. Hai anak-anak muda, jangan anggap itu remeh. Hai orang-orang tua, jangan anggap itu remeh. Baca Alkitab dan renungkan Alkitab, karena itu hal yang terbaik kalau saudara melakukan. Saudara, lebih baik saudara bosan untuk lihat HP, lalu lihat TikTok dan lihat segala macam orang punya dan saudara lebih baik rasa bosan daripada itu, karena itu tidak membawa keuntungan bagi saudara, tidak membawa keberhasilan bagi saudara. Jangan saudara pakai main game berjam-jam, saudara bisa lakukan hal itu. Lalu saudara lupa untuk baca firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan dan praktikkan firman Tuhan, karena itu yang membuat saudara akan berhasil dan beruntung. Haleluya. Jadi ini kebenaran yang perlu kita mengerti sehingga kita tidak bisa jalani hidup ini dengan sembarang, tapi kita harus jalani. Jadi Tuhan bilang Musa bilang kepada Yosua, karena Tuhan sendiri bicara kepada Musa dan sampaikan kepada Yosua, dan Yosua menerima itu. Waktu Yosua menerima, dia tahu umat Israel ini tegar tengkuk, pemberontak. Mereka melakukan hal-hal yang luar biasa, melawan Tuhan. Mereka sudah melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Mereka sudah melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan berjalan bersama mereka. Tapi mereka
Dalam waktu yang singkat mereka ada tetap bersungguh, berkelahi, bertengkar. Alkitab bilang mereka bertengkar dengan Musa dan Harun dan pemimpin-pemimpin yang lain, saudara. Tetapi karena Tuhan punya janji bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, tidak mungkin akan bisa cabut janji itu kembali. Saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi hak untuk jadi anak. Itu sebabnya setiap anak yang diakui oleh Bapa, kalau dia berbuat salah tidak ditegur, itu berarti itu anak kegampangan. Tapi setiap anak, saudara, saya punya anak-anak, kalau saya tegur. Walaupun sudah menikah, tapi kalau saya tegur. Karena saya masih ada di samping saya, masih ada di sekitar saya. Tapi kalau saya biarkan mereka berbuat salah, kalau saya biarkan mereka, berarti saya jadi imam seperti dengan siapa? Imam Eli yang membiarkan anak-anaknya berbuat dosa. Haleluya. Dan saudara lihat, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak gembala-gembala yang pada akhirnya Tuhan keluarga mereka hancur. Disebabkan karena apa? Bapak tidak bisa menjadi imam yang luar biasa untuk mendidik anak-anak untuk tetap taat dan tunduk melakukan firman Tuhan. Sebabnya bapak-bapak bertobat. Haleluya. Kalau engkau tidak jadi imam, jangan engkau tahu firman, engkau sampaikan firman, tapi engkau tidak terangkan firman. Banyak yang saya dapat orang bilang, dia tahu firman luar biasa, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman yang dia sampaikan. Hidupnya tidak kita lihat seperti yang apa dia sampaikan firman itu. Jadi saudara, firman yang paling kuat hidup saudara. Firman yang orang bisa baca adalah hidup saudara. Bukan kalau kita katakan bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi hidup kita ini adalah khotbah yang terbaik. Amin. Saya percaya saudara bisa melihat semua hamba-hamba Tuhan yang hari ini bicara ini, besok bicara ini, lusa bicara ini. Dan bisa saudara, bicaranya di atas sehat. Walaupun pada akhirnya mengalami kerugian. Pada akhirnya mengalami penipuan. Orang menipu. Saudara, saya berulang kali orang menipu. Karena saya terlalu, saudara, datang dan mereka meyakinkan saya. Dan waktu meyakinkan saya, hati saya langsung terharu. Karena saya hamba Tuhan. Sebabnya yang penting saya tidak menipu orang. Tapi kalau orang menipu saya, mereka punya urusan dengan Tuhan. Kalau saya menipu orang, berarti saya punya urusan dengan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Iya. Lalu kita lihat lagi saudara dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke 48. Lalu kita langkah ayat yang ke 51. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, ya, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Kenapa sampai Daud bisa melakukan itu? Karena dia tahu Tuhan berjalan bersama dia. Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Waktu orang Filistin maju dan dia maju, lalu orang Filistin bilang, engkau sangka aku anjing kah sehingga engkau bawa tongkat untuk aku. Dan dia menyumpai Daud dengan awalnya, dan dia akan, kalau kita baca sebelumnya itu, saudara. Dia sebelum itu, saudara. Lalu Daud bilang kepada dia, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing dan pedang, tapi aku mendatangi engkau dengan Allah barisan Israel yang kau tantang hari ini. Begitu, saudara. Karena dia tahu, dia berani lakukan itu karena apa? Karena Tuhan berjalan bersama dengan dia. Itu, saudaraku yang kekasih. Yang kedua, saudara, hanya mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan dan dibedakan kita dengan orang-orang dunia ini yang tidak mengendalikan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Itu yang kedua, saudara.
Kita lihat di dalam firman Tuhan. Kita lihat dalam firman Tuhan itu dalam ayat yang ke-16 dari pembacaan kita. Ayat 16 dari pembacaan kita. Tolong Nana Ici baca. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Jadi saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada Tuhan buat perbedaan. Saudara bisa bilang amin? Saudara, kalau saudara bisa berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada perbedaan. Saudara punya hidup itu terus berubah. Bukan dari tahun ke tahun saudara punya hidup begitu saja. Super tobat sudah 3, 4 tahun, 5, 6 tahun, sudah puluhan tahun, tapi saudara punya hidup tetap masih begitu saja. Kalau yang suka cemburu masih cemburu, yang suka iri hati masih iri hati, masih suka kepahitan masih kepahitan, masih suka dendam masih dendam, masih suka caci maki tetap caci maki, masih suka untuk membohongi, tipu sana tipu sini, masih tetap lakukan hal itu. Kalau saudara tetap masih lakukan itu, saudara betul-betul seperti bayi, saudara tidak dewasa. Dan orang dewasa tidak pernah disiapkan untuk masuk dalam masuk dalam dia sebagai pengantin, saudara. Tapi orang dewasa itu saudara, dia siap untuk tegur. Kalau salah dia ditegur. Dan saya seringkali, kalau salah saudara tegur salah saya, tapi tegur dengan kasih. Jangan saudara tegur lalu cerita kepada orang lain. Bapak pendeta itu ada baku marah dengan ibu. Oh, tidak bisa saudara. Itu saudaraku yang kekasih. Karena saya berusaha dengan istri dan semua keluarga harus menjadi contoh, menjadi cermin, menjadi gambar hidup dari jemaat yang kita pimpin. Karena saya dan istri dan keluarga mau masuk surga. Amin. Maka saudara, kalau saudara lihat hal yang tidak baik dalam hidup saya dan saudara dan istri dan anak-anak, tegur saudara dengan kasih. Itu sebabnya kalau saudara juga bersalah, saya tidak mungkin tegur orang di luar jemaat kami. Di dalam pengembalaan, di luar pengembalaan kami, tapi semua orang dalam pengembalaan kami itu patut kita nasihati, tegur mereka. Amin. Orang lain ngomong biarkan dengan orang. Yang penting pelayanan kita, yang penting pelayan di dalam GBI hati hamba itu betul-betul kalau mereka bersalah, tegur dengan kasih. Ingatkan dengan kasih, nasihati dengan kasih, rangkul mereka dengan kasih. Lalu terus berubah saudara. Karena kita lihat perempuan yang kedapatan berbuat zina, lalu dibawa kepada Yesus. Lalu ahli Taurat dan imam kepala katakan, kalau menurut ahli Taurat orang ini dilempari dengan batu sampai mati. Tapi karena belas kasihan Tuhan tidak menjawab. Lalu pada akhirnya Tuhan berdiri dan Tuhan tanyakan kepada mereka, di antara kamu siapa yang tidak berdosa lebih dulu melempari perempuan ini? Lalu akhirnya apa? Mereka melempari tidak. Dan pada Tuhan Yesus angkat muka, ternyata semua orang yang menuduh dan melempari dia itu mereka tinggalkan. Dan Yesus bilang, aku pun tidak akan menghukum engkau, tapi pergi berbuat dosa terus. Kan enggak? Pergi dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang saudara. Jadi saudara, kalau saudara berbuat dosa, akui dosa dan belajar untuk dengan berani. Minggu kemarin saya bilang belajar berani untuk betul-betul tinggalkan dosa yang saudara sudah akui. Sebab kalau saudara tidak berani tinggalkan itu, iblis punya cara dengan segala macam cara untuk menyesatkan engkau, membuat engkau jatuh berulang kali di tempat yang sama. Sebabnya harus berani dan tegas tinggalkan dosa. Kalau saudara yang masih merokok, stop merokok. Tak bisa main-main saudara. Kalau saudara masih minum, stop minum. Kalau saudara masih caci maki keluar mulut, stop. Kalau mau berhasil dalam perjalanan hidup saudara di tahun ini. Amin. Kalau anak-anak masih melawan orang tua, stop melawan orang tua. Jangan lihat orang tua kerja sampai setahun sudah
begitu capek sudah begitu, tapi duduk di kamar, duduk lalu main game, dengar segala macam. Ada hati atau enggak melihat orang tua sementara kerja? Ayo anak-anak, dengar baik-baik. Mari turut rasakan apa yang dikerjakan oleh orang tua dan belajar dari orang tua. Saudara tidak bisa belajar dari orang lain, kan? Kalau saudara belajar dari orang tua, waktu saudara pergi merantau, lakukan segala sesuatu, percaya bahwa apa yang orang tua tunjukkan dan engkau lakukan hal itu di tempat di mana engkau berada, pasti orang juga akan menyukai engkau. Tapi kalau dalam rumah orang sudah tidak menyukai, saudara percaya itu akan sulit sekali bagi saudara untuk tinggal dengan orang lain. Karena semua memulai dari rumah. Baru berdampak ke lingkungan, berdampak ke gereja, berdampak ke pendidikan dan sebagainya di luar sana. Karena biasanya guru-guru bilang begini, Bapak Ibu punya anak-anak gini, kami dengan mereka cuma berapa jam? Halo? Berapa jam? 8 jam ya? 6 jam ke berapa jam? Tetapi sisa jam itu ada dengan orang tua. Bayangkan, sisa jam itu sekian jam, 24 jam dalam satu hari itu, tapi di siang hari cuma 12 jam. Jadi lebih banyak anak-anak di rumah. Anak-anak harus lihat apa yang diajarkan oleh orang tua, apa yang dia lakukan oleh orang tua. Kalau orang tua lakukan yang tidak baik, jangan. Kalau saudara lihat orang tua melakukan hal yang dosa, jangan ikut. Bukan dalam arti anak harus tunduk. Lalu tunduk dalam arti orang tua buat salah, tetap tunduk, tidak bisa. Kalau orang tua buat salah, tegur. Tegur, saudara. Nah, kalau engkau berbuat salah, engkau juga layak untuk menerima teguran. Dan harus berubah. Kalau saudara tidak berubah di tahun 2025 ini, saudara, di depan ini tahun lebih sulit dan sukar akan kita hadapi. Karena firman Tuhan harus digenapi. 1 cupa gandum sedinar, harganya sedinar ya. Itu upah buruh orang di Timur Tengah sana. Jadi kalau umpama upah buruh orang kerja satu hari 50.000 atau satu hari 100.000, bisa dapat beli cuma 1 kilo beras. 1 kilo beras kalau dalam rumah ada 10 orang, makin sulit, saudara. Haleluya. Dan ini sungguh-sungguh. Mari kita lihat lagi dalam Keluaran pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Ya, saudara lihat 11 ayat 7 juga. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Amin. Saudara, beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh dan melayani Tuhan sungguh-sungguh, karena Tuhan pasti buat perbedaan saudara. Yang melayani Tuhan, Tuhan menyertai dalam perjalanan saudara, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam karir saudara, dalam studi saudara, dalam pekerjaan saudara, Tuhan menyertai, pasti Tuhan bikin perbedaan. Saudara akan lihat orang kiri kanan bilang, dia ini kenapa beda? Setelah mereka sini, dia memang sudah hidup bertobat. Jangan saudara, meletak apa sih bertobat? Tidak perlu saudara. Tapi sikap hidup saudara tunjukkan bagi orang yang ada. Jadi orang ada memaki di sana, saudara jangan terlibat dalam memaki. Kalau orang ada minum mabuk, saudara, mereka ada di sana. Engkau ada di sana, jangan engkau turut minum mabuk. Kalau mereka ada di sana dalam pesta pora, saudaraku yang kekasih, engkau ikut pesta, tapi jangan engkau berhora-hora. Berpura, ikut-ikut juga apa? Goyang, saudara. Amin. Ikut goyang, ikut apa, saudara?
menari dan sebagainya. Saudara, menari yang ini sih nggak apa kalau biasanya sampai dansa, sampai segala macam. Aduh, itu nggak boleh. Itu sudah. Nah, kita lihat oleh Malyaki pasal 3 ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi saudara yang kekasih, saudara jangan saudara bilang begini, oh saya tidak ibadah, tidak apa-apa, saya ada di rumah saya dan saya lihat di gereja online atau YouTube, saya belajar ke sana, saudara. Saudara, berarti satu saat kalau saudara mendapat masalah, dalam arti meninggal, bilang gereja dari sana, online saja, lalu pemakaman. Karena mungkin kan begitu. Betul kalau pendeta bisa begitu. Siap saja di sana nanti online, dari sana yang pimpin pemakaman. Dan bisa saudara, saudara harus bertempat di satu, makanya harus bertempat dalam satu gereja lokal, saudara. Supaya waktu saudara mengalami sesuatu yang harus gereja turun tangan, saudara gereja turun tangan. Amin. Haleluya. Supaya gereja turun tangan, saudara. Jangan kalau saudara pada akhirnya saudara yang semua serba online, semua serba sudah nonton khotbah di YouTube dan sebagainya, saudara. Nanti kalau saudara mengalami hal itu, saudara, hamba Tuhan akan bilang begini, kalau begitu dari kan dari haleluya. Itu sebabnya saudara yang ketiga, saudara, Tuhan mengenal setiap hidup kita, bahkan nama kita dia mengenal. Semua kita, saudara, tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Semuanya terbuka. Ayat 17 tolong baca dari pembacaan kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ya, bahkan aku mengenal engkau. Bahkan kita lihat pengalaman dari siapa? Dari Ayub. Ayub itu, saudara, Tuhan kenal dia, Tuhan tahu namanya. Sehingga waktu iblis dia tanyakan, ada engkau lihat hamba-Ku Ayub di sana? Dan saya percaya saudara dan saya, Tuhan kenal kita punya nama semua. Makanya jangan pakai nama-nama samaran. Kalau nama samaran, nama yang sebenarnya sudah Tuhan kenal. Kita lihat Ayub pasal yang pertama, ayat 1 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sekali lagi, semua kita punya nama dan semua pribadi kita itu Tuhan terbuka di mata Tuhan. Amin. Terbuka di mata Tuhan, makanya kita tak bisa sembarangan dalam hidup ini. Yang saudara pikir berdua, lalu saudara bikin kesalahan, lalu Tuhan sudah tahu. Tidak ada kegelapan pun yang bisa menutup mata Tuhan, pandangan Tuhan. Jangan saudara sekongkol dalam berbuat dosa, lalu saudara pikir Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu semuanya. Dan itu sangat saudara yang kasih. Karena ini dasar. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. 2 Timotius 2 ayat 19. Ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi setiap orang Kristen yang masih panggil nama Tuhan tapi tidak tinggalkan kejahatan, Tuhan kenal mereka atau enggak? Menurut ayat ini, setiap orang Kristen yang percaya Yesus itu adalah juru selamat, tetapi tidak tinggalkan dosa, Tuhan kenal mereka atau enggak? Tidak kenal. Jadi sekali lagi, saudara, kalau saudara jadi
anak Tuhan, berarti setiap dosa yang kau lakukan harus tinggalkan itu sehingga Tuhan mengenal engkau. Karena dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meteranya. Tuhan mengenal siapa kepunyanya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah apa? Tinggalkan kejahatan. Jadi kalau saudara tidak tinggalkan kejahatan, saudara, dalam hidup saudara terus melakukan berdosa terus saja. Tidak ada berdosa untuk kebaikan, saudara. Namanya dusta-dusta. Namanya bohong-bohong. Jadi bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari siapa? Iblis. Firman Tuhan saya tibakan di sini. Haleluya.